Jam tangan RM gue asli. Gue nggak kayak Rasman pakai jam tangan palsu. Gue dari kemarin nanya lip serum gue udah datang lagi tuh, buruan. Dibeli cepetan, cepet habis tuh. Baru dateng, tapi kemasannya udah beda potnya. Sumpah pernah Miami itu grand openingnya tanggal 9 Desember. Bu Niki ikut kampanye nggak. Ngapain lu ikut kampanye pelangap longo? Emang artis yang ikut kampanye itu contoh artis yang ikut kampanye keluar kota, misal siapa gitu, misal ke Serang gitu. Lah itu artis kan nggak milih juga di Serang itu. Mau gua kalau kalau apa namanya disuruh kampanye calon gubernur, calon bupati gitu itu nggak mau, nggak kenal gue nggak mau ngebohongin orang suruh coblos ya karena misalkan gue diundang gitu, jangan lupa coblos ya. Gue aja nggak tahu dia orang baik apa enggak, karakternya gimana. Kalau orang biasalah kalau mau pemilihan kan pasti janji-janji manis. Jadi gue kalau kampanye untuk gubernur, pemilihan bupati, gitu-gitu gue nggak mau. Kalau pemilihan presiden gue mau, karena kan calonnya kan kalau pemilihan presiden kan untuk semua seluruh Indonesia. Jadi gue akan pelajari tuh siapa-siapa aja calonnya. Kalau mereka kan artis-artis yang ikut kampanye kan ya karena dibayar ya, karena ada duitnya ya datang lah. Masa dikasih duit nolak? Belum ada sejarahnya orang dikasih duit nolak. Apalagi cuma disuruh datang, cuma begini. Tuh kalau tanya gue kenapa nggak ikut kampanye, itu udah gue kasih tahu ya. Kak Niki kenapa nggak nyalek? Gue mah kalau mau nyalek kapan aja gue bisa, pasti diterima. Tapi ilmu gue belum memadai ilmu gue. Karena kalau kita mimpin satu daerah itu, yang kita pelajari itu banyak. Gue nggak mau cuman disuruh maju-maju doang, tapi isi otak gue nggak ada. Ini nggak usah nanti. Kalau udah waktunya udah pas, gue udah belajar tentang politik, baru gue mah kalau nyalonin pasti menang guys. Bukannya sombong. Tapi ngapain? Nanti umur gue udah 42, 45, gue udah belajar soal politik. Misal kalau gue mau calonin, misal Bandung gitu, ya gue harus belajar dulu.
Jangan karena ada kesempatan, terus udah pasti menang, terus kita nyalonin diri padahal nggak tahu apa-apa, ngapain? Nanti aja 2029, iya betul. 2029 aja. Ilmu gue udah banyak itu. Jadi kalau lagi debat, ya kan, gue bisa nyikat tuh lawan debat gue dengan data yang akurat, bukan katanya, menurut, nggak ada deh. Dan gue nggak mau janji-janji manis. Mau milih syukur, nggak mau milih udah. Tapi ada niatan untuk maju nggak? Ada lah. Ah, Yo bajunya kak. Nih, gubernur milih siapa? Enggak, gue nggak nyoblos. Gue golput. Kata Herlin, sabar ada batasnya. Suruh ngomong sama tembok, ya. Suruh ngomong sama badannya gitu. Banyak omong gitu, banyak bacot. Ntar lagi juga miskin guys. Mereka tuh, kalau mereka nggak hati-hati, mereka miskin bentar lagi tuh. Bisa balik lagi jadi miskin. Gue kasih tahu ya, kalian kalau udah main sosial media, main aja sosial media yang benar. Karena dari sosial media lah nantinya keburukan-keburukan kalian yang orang tidak tahu, aib-aib kalian yang orang tidak tahu akan terbongkar dengan sendirinya ketika kalian yang main sosial media punya masalah. Tuh, ingetin. Konsekuensinya main sosial media ketika kalian punya masalah, aib kalian yang orang tidak tahu, itu orang akan jadi tahu. Penyebaran lewat sosial media itu lebih cepat dibanding WhatsApp atau apapun itu. Nah, jadi buat si Herlin itu, ya hati-hati. Udah mulai kebongkar kan, dia dulunya di Medan kayak apa, ya kan? Dia gimana? Belum aja itu dikeluarin semua itu. Itu baru mungkin itu baru 15% dari aibnya itu. Ntar ke bawah-bawah salah saukianya, ntar ke bawah-bawah lakinya salah saukia, ntar ke bawah-bawah keluarganya. Lihat aja. Terus aja dia nyerocos.
Terus aja dia pura-pura tersakiti, terus aja. Terus apa tuh kebongkar. Lihat aja. Sosial media itu jahat, guys. Gue kasih tahu, jahat. Kalau dipakai untuk jahat, jahat. Dipakai untuk kebaikan, bisa banget untuk kebaikan. Makanya jangan suka, makanya jangan mau jadi orang terkenal deh, apalagi di sosmed, ya. Tapi kebanyakan orang-orang pasti ngelihat sosial media gue. Spill enggak lah, gue bukan babu kalian netizen yang bisa kalian suruh-suruh spill enggak. Ada waktunya itu. Kalau dia ngegas ya barulah gue spill. Sama dia nggak ngegas, ya udah diem aja. Tadi dia ngegas ya, nggak usah sulut-sulut emosi gue bukan anak baru kemarin sore. Live-nya dia kan udah ada tuh direkam-rekam, nggak ada dia ngegas sama gue. Nggak bisa guys, kalian nggak bisa. Gue ini bukan anak kecil, bukan anak kemarin sore yang bisa kalian kompor-komporin, nggak bisa. Kok kayak kemarin tuh yang dia maki-maki gue pakai bahasa Gayo, yang udah bilang sini Nikmir, dia lawan gue sekarang. Ah itu baru, karena nggak ada lagi sekarang. Gitu. Kalian kalau mau ngompor-ngomporin jangan ngomporin gue. Udah expert, nggak bisa guys. Wow. Hi, excuse me, where's the smoking room? No smoking area? Thank you. What time is it? What time is it now? What time is it, sorry? What time? Okay, thank you. Tanggal 24 ya, 24. Oh ya, hitung aja udah 25, 26, 27, 28, 29, 30. 6 hari lagi. 6 hari lagi Kang Semir, sekeluarga binatang itu dipanggil ke Polres Jakarta Selatan. 6 hari lagi, ingat ya, 6 hari lagi. Karena saksi-saksi udah rampung, semua udah beres. Tinggal satu lagi, dokter. Waria Isazega udah pulang. Memang dia udah nginjekin Jakarta guys dari tanggal 20, kan udah dia bilang. Dia tuh udah nginjekin kakinya di Jakarta. Dia bisa bohong sama netizen, tapi dia nggak bisa bohong sama gua.
Mami didoain si Waria Isa Zega. Dia doain dirinya sendiri aja guys. Biar matinya nanti diterima. Ngapain jauh-jauh doain gue, doain aja diri sendiri tuh si Waria Isa Zega. Suruh doain juga bapaknya. Biar cepet taubat, jangan jadi dukun melulu. Doain gue. Yang doain gue udah banyak. Lagian doanya dia juga kagak bakal dijabah sama Allah. Allah bingung. Ini manusia atau apa? Atau siluman gitu. Kalau si hidung bolong, ya, yang badannya kayak hipo, biarin guys. Dia mau ngomong apa juga biarin. Namanya juga pengangguran. Itu kesenangan dia kali. Gue tuh paling ngakak kalau ada orang yang bilang gini. Gue tuh lebih tahu hidupnya Nikita Mirzani. Kalau ada yang ribut sama gue tuh ya. Ada yang ribut nih misalnya sama gue nih. Atau enggak sosok komentarin tentang gue gitu kan. Gue tuh lebih tahu hidupnya Nikita Mirzani. Lah terus gue yang punya diri sendiri gak tahu di hidup gue. Terus si hidung bolong tuh kan. Si sapi gelonggongan. Kan ngomongnya gitu. Gue tuh lebih tahu hidupnya Nikita Mirzani. Lu siapa? Temen bukan. Ketemu baru sekali. Sekalinya nge-DM gue mau jual apartemen, gue nggak mau beli karena apartemennya jelek, marah. Jadi gue bingung. Yang harusnya tahu tentang hidup gue itu keluarga gue, ya, diri gue sendiri, sahabat-sahabat lama gue. Itu baru kalau Mail bilang gini, gue tahu kok hidupnya Nikita Mirzani. Bisa jadi. Kenapa? Karena 16 tahun sama gue hidupnya. Kalau ada yang bilang gue tahu betul Nikita Mirzani itu siapa? Siapa gue emang? Gue artis terkenal di Indonesia. Usahanya banyak, duitnya banyak, mukanya cakep, kulitnya bersih, bodinya melehoi, aduhai. Itu kalau lu ngomongnya begitu benar. Sebenernya gue males bahas sapi gelonggongan itu. Nah, daripada ngomentarin gue, kenapa sih dia nggak ngerawat badan aja? Sumpah, rawat badan, benerin muka, benerin bentuk tubuh, biar cowok tuh naksir. Badan tuh gede sampai pahanya tuh udah kayak ayam kalkun, lu tahu nggak ayam kalkun? Daripada ngomentarin gue terus, nggak dapat duit juga, tenar juga nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri kayak gue. Mendingan coba perawatan, open endorse, cari endorse yang mau endorse diri lu. Itu juga kalau ada yang sudi. Kalau nggak ada yang sudi ya jangan berkecil hati. Pakai skincare, jangan pakai filter, pakai skincare. Emang pakai filter nggak apa-apa, nggak ada undang-undangnya. Pakai filter itu di penjara atau nggak ada undang-undangnya pakai filter itu haram, nggak. Tapi nanti kalau lu ketemu sama netizen ya di dunia nyata, orang terkaget-kaget, kok jelek banget ya, gitu loh. Paham nggak? Jadi mendingan perawatan ya, benerin hidungnya. Kayak gue nih, gue merasa hidung gue dulu nggak sempurna. Ya udah gue bikin sempurna, gue operasi. Hasilnya bagus, gitu. Kulit muka gue sebelum gue kenal skincare butek. Ya gue nggak mau dong di butek kusam. Ya gue pakai skincare. Akhirnya gue menciptakan skincare gue sendiri yang made in Korea. Gue pakai, bagus di kulit muka gue tuh. Kalian kalau ketemu gue di TikTok sama di dunia nyata sama guys, muka gue begini adanya, putihnya sama,
Sama, gue nggak pakai filter ini di TikTok. Dimanapun gue nggak pernah pakai filter. Kalau pun gue mau pakai filter, pasti filter-filter lucu. Ah, kasih tahu dia. Tuh gue ladenin tuh sekarang. Tapi gue ladeninnya udah yang benar. Soalnya kalau adu omongan sama dia, dia pernah kalah adu omongan sama gue berapa tahun yang lalu itu. Sampai ujung-ujungnya apa? Gue dilaporin polisi. Sampai 3 tahun ini kagak dipanggil-panggil gue laporannya dia. Tuh. Karena apa yang gue omongin ya benar. Bilangin sama si sapi gelondongan yang hidungnya bolong. Lu lihat gue sumpah kapan kapan hari gue iseng gitu ya. Oh enggak, 3 hari lalu yang baru sampai Pattaya gitu kan. Ada Mail, ada Reva, ada Lucky ya kan, ada Julia orang sosmed gue. Kita tuh bingung mau ngapain kan di hotel. Terus buka TikToknya si itu aja tuh si sapi gelondongan. Buka lah. Kita scroll ada untuk bahan bulian lah lumayan lah bahan leluconan gitu. Terus gua scroll gitu kan pakai handphonenya Mail sih. Gua scroll. Anjing guys, badannya lu lihat deh, badannya. Astaga. Astaga. Ya ya pantas dia dikatain sapi gelondongan itu tinggal disembelih doang itu. Lu lihat deh ke TikToknya tuh atau IG-nya tuh. Badannya ampun. Lagi bahas siapa sih? Itu yang lagi berseteru sama Yolo itu. Leci ya. Yang hidungnya bolong gini pakai filter. Kalau live pakai filternya, kalau komentarin orang pakai filternya yang putih banget. Atau enggak yang pakai filter kacamata supaya nyaru guys, kulitnya kan jelek. Tuh. Nah, sampaikan sama dia suruh perawatan gitu, urus badannya. Baru punya anak satu kan dia tuh. Masuk udah melar kayak habis ngelahirin 10 anak loh. Itu badannya dirawat, diet keto kayak lo diet apalah supaya enak gitu. Kalau udah mukanya nggak enak dilihat, at least badannya enak dilihat. Ini dua-duanya nggak enak. Gitu guys. Nggak ada guys di dunia manapun perempuan itu nggak mau terlihat cantik, nggak ada. Tapi ada deh itu si Leci itu, si Zanza Leci, hidung bolong. Kayaknya dia doang deh perempuan yang nggak mau kelihatan cantik. Pasrah, saking nggak ada duit kali ya, jadi nggak bisa perawatan. Perempuan tuh kalau punya uang guys, bohong nggak mau perawatan. Buktinya orang berlomba-lomba pakai skincare, beli skincare A, beli skincare B, beli skincare C. Buat apa? Biar mukanya terlihat lebih sehat, biar mukanya glowing. Dia nggak mampu guys, ketaker duitnya berarti itu. Sebenarnya gue kasihan tuh sama dia tuh. Dari dulu nyolot sama gue. Dari dulu. Orang tuh kalau nyolot sama gue buktiin dong dengan kesuksesan gitu. Jangan lu nya makin belangsak hidupnya. Ya makin susah. Yang lo omongin hidupnya makin happy. Duitnya makin banyak. Kalau gue sih bingung kalau ngadepin orang-orang kayak begitu. Bingung. Apa dia nggak punya kaca di rumah gitu ya? Apa dia nggak sayang sama dirinya gitu ya? Mempermalukan dirinya melulu, ngatain si NM mah begini.
Orang yang nggak tahu terima kasih, ngapain gue terima kasih? Orang gue yang dimanfaatin, orang gue yang dikerjain, orang gue yang disuruh-suruh ribut sana sini, ngapain gue ngucapin terima kasih? Kan udah makan duit gue juga, ya udah, ambil tuh uang gue, anggap aja itu apa ya namanya, sedekah gue. Otakku menang, na, 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 na. Sarul itu dalam minggu ini dia tuh mengajukan, jadi si Waria Isazega ini kan ada panggilan polisi di Surabaya, kasusnya Mbak Sandi Purnamasari MS Glow kan. Nah, panggilan pertama dia bilang kan katanya nggak pernah dapat panggilan, padahal panggilannya udah dikasih ke rumahnya yang bukan atas nama dia, sama dikirim via WhatsApp, dan itu contreng dua, itu dicuekin. Terus dipanggil lagi minggu depannya. Dia ngoceh-ngoceh lagi di story bilangnya, nyasar kali. Enggak, dia udah terima. Di WhatsApp juga dia udah bales ternyata. Nah, satu hari sebelum berangkat umroh, dia tuh ngirim surat ke Polda Surabaya. Minta diundur pemanggilannya. Katanya tanggal 3 Desember baru baru bisa datang. Cuman nggak mau pihak dari sana karena terlalu lama. Akhirnya harusnya minggu depan nih, ini udah ganti ganti hari belum? Harusnya Senin atau Selasa nih, tanggal berapa ya sekarang? 24, 25, 26. 26 kalau nggak 27 tuh dia harus datang ke Surabaya tuh. Jadi si Waria Isazega tuh sudah di Jakarta, karena dia wajib memenuhi panggilan. Itu soalnya udah panggilan ketiga guys. Harusnya kan dia dijemput tuh. Cuman dia pergi umroh kan lewat SS Travel itu. Jadi harusnya tanggal 26 kalau nggak 27 dia harus datang panggilan. Nah makanya dia ngumpet nih. Dia ngumpet. Tapi dia wajib tuh datang. Kalau enggak, wah itu sih namanya menyepelekan aparatur negara. Gitu. Iyain aja lah, motonya Dubai. Dubai itu kan dia juga banyak. Si Waria Isazega itu juga kan banyak video-video yang udah dia save-savein sewaktu-waktu dia mau posting, ya dia bisa posting kayak sekarang kan dalam keadaan begini. Dia tuh sebetulnya ketakutan guys. Yang laporin dia tuh banyak, apalagi yang penistaan agama. Banyak itu, nggak mungkin dia nggak dipenjara itu. Dipenjara, cuma butuh proses. Tapi penistaan agamanya tuh dapat guys. Pasalnya tuh dapat. Laporan dia penistaan agama tuh di Polres Jakarta Selatan ada dua guys. Yang satu sama, oh iya, iya, oke. Nah, yang satu tuh sama apa sih, organisasi apa gitu. Itu pasalnya di atas 6 tahun hukumannya. Yang satu lagi si Yolo juga ngelaporin tuh, itu juga hukumannya 6 tahun. Kalau udah 6 tahun itu tuh bukan pasal main-main guys. Bukan pasal main-main. Jadi dia pasti di penjara. Cuma butuh waktu. Dia udah empot-empotan itu jantungnya. Si Waria Isazega. Buktinya dia tenang-tenang aja kan. Biasanya kan dia nyerocos. Dar. Sekarang nggak ada. Ada sekarang. Posisi di mana? Posisi terakhir itu dia di Jakarta. Dia ganti nomor tuh. Nomornya nggak aktif. Cuma dia tolol. Di handphone kan ada ini. Tapi dia mau ngumpet sampai kapan sih? Panggilan polisinya kan dia harus penuhi. Nggak bisa guys.
Penjara laki apa cewek? Karena eh secara negara dia sudah disahkan menjadi perempuan, ya dia ditaruhnya di penjara perempuan pasti. Tapi gue sih jamin sih si Waria Isazega masuk penjara pasti dibogem